Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, pujian kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rizki kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang saat ini kita pelajari. Karena sesungguhnya ilmu yang memiliki keutamaan di dalam surat Thaha ayat 114, kita diperintahkan untuk minta ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa memahami hakikat kehidupan dunia ini, dan di antara ilmu penunjang untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini yang berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Karena ilmu agama kaitannya dengan ilmu bahasa Arab, mau tidak mau. Akan tetapi yang terjadi, ini menjadi mukaddimah pada malam hari ini, yang terjadi mayoritas kaum muslimin saat ini ketika ilmu agama sudah benar-benar dilupakan dan perhatian tentang ilmu agama sangat kurang. Maka banyak orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jauh dari hidayah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya, untuk mengangkat dan memotivasi diri kita sendiri agar kita bisa memahami ilmu agama dengan baik dan benar adalah dengan memahami ilmu alat, ya. Ilmu alat yaitu ilmu lughah al-Arabiyyah, untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah lebih dalam. Jangan sampai yang kita prioritaskan hanyalah kehidupan dunia, ilmu-ilmu yang hanya menguntungkan dunia saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, yang nampak saja dari kehidupan dunia ini. Ya, berurusan dengan ilmu dunia dan menguntungkan dunia saja. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kita lebih menghargai orang-orang yang memahami ilmu dunia saja. Memahami ilmu kedokteran, memahami ilmu perminyakan, memahami ilmu yang memang bisa menguntungkan dan menambahkan harta kita dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sekedar hanya di dunia. Itu faktanya. Tapi terkadang kita tidak menghargai ilmu yang Allah turunkan langsung melalui lisan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Wahum dan mereka 'anil akhirah, tentang kehidupan akhirat.
apa-apa yang bisa menunjang dan memahami kemanfaatan ilmu akhirat yang bisa bermanfaat untuk negeri akhirat. Mereka semua ghafilun, termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang akan celaka nanti di dalam dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Na'udzubillah wal billah. Oleh karena itulah, akhwati fillah rahimakumullah, sudah barang tentu keutamaannya lebih besar dan kemuliaannya sangat amat besar yang saat ini sedang berjuang memahami ilmu bahasa Arab. Tentu pahalanya berbeda dengan orang yang sedang memahami persiapan ujian nasional atau persiapan masuk ke sekolah yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi. Ataupun bisa masuk ke perusahaan-perusahaan ya dengan ujian dan lain sebagainya. Tentu tidak lebih mulia daripada orang-orang yang sungguh-sungguh memahami ilmu alat ini agar kita bisa lebih jelas dan lebih dekat dengan Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Ya. Oleh karena itu, eh, melatih diri untuk bisa berbahasa Arab itu tidak cukup dengan percakapan saja. Ya, kemarin ada percakapan kan ya, video yang Ummahat bisa lihat link YouTube tersebut itu adalah contoh latihan-latihan yang singkat dan Ummahat jelaskan di via Japri. Alhamdulillah hampir semuanya bisa memahami dengan baik dan benar. Akan tetapi dari video tersebut minimal lah ada beberapa yang bisa kita ambil ya, kita petik faedahnya. Di antaranya adalah kata hayya. Hayya nabda darsana. Di video tersebut, ya, di akhir video ada kalimat di mana guru menyampaikan kepada muridnya, hayya nabda darsana. Ada yang tahu gak Ummahat artinya apa? Mari Hayya kita nabda. mulai belajar. Mari kita pulang. Mulai belajar. Mari kita memulai pelajaran kita ya. Nabda itu dari dalam bahasa Arab, yaitu dari fiil, kata kerja yang sedang terjadi atau fiil mudhari'. Itu memang kita belum pelajari ya. Fiil itu pendetailannya akan ada di pelajaran di jilid yang kedua. Darsana ini sudah kita pelajari ya, dars ditambahkan nahnu domir muttasil. Ya, hayya ini artinya ayo, mari dan lain sebagainya. Mari ayo ya. Kami belajar, kita memulai pelajaran pelajaran kami. Hayya bina dengan jawaban ayo kita mulai ya. Bina itu sebenarnya dari kata bana ya beni, bangun. Kita mulai, kita lakukan ya. Nah, ini dia yang harus diperhatikan Ummahat ya. Mungkin ada faedah lain di video tersebut Ummahat bisa ambil dan kita petik pelajarannya. Ada di antara Ummahat sebelum kita masuk ke pembahasan? Ada tanya jawab ya di situ ya. Tanya jawabnya apa? Pertanyaannya. Ya. Misalkan aina taskunu. Bertanya umur, Ustadz. Umur, kam umruka begitu ya? Ya. Iya. Ya, umurnya berapa tuh kalau di video? Asyru sanawat. Asyru sanawat. Berapa tuh asyru sanawat?
10 tahun. Umurnya 10 tahun. Ya. Ishruna sanawat Jadi di apa Google asyru? 10 tahun ya? Ya. Kalau memang itu asyru maka 10. Kalau ishruna berarti 20. Ya, 20 tahun, ya. Nah, itu adat itu, bilangan, ya, sanawat, ya. Asyru sanawat berarti asyru itu 10 dan nggak mungkin dijawabnya ishruna. Ya, karena asyru sanawat itu, ya, kita kebetulan bahas itu ya. Asyru sanawat. Ya. Sanawat itu jamak dari sanatun. Apa artinya sanatun? Tahun. Tahun, ya. Asyru sanawat artinya 10 tahun. Angka 3 sampai 10 itu ma'dudnya harus apa? Masih ingat nggak? Madanya muannas. Adadnya. Jamak. Iya. Iya. Jamak. Ya. Kalau ma'dudnya adalah mu'annas, berarti adatnya harus mudzakkar. Ya. Sanatun mu'annas atau mudzakkar? Muannas. Mu'annas. Berarti asyru dia sudah betul nggak boleh ditambahkan tak marbutoh. Ini nggak boleh, ya. Ya, asyru sanawat, ya. Kaidahnya sudah benar nih dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini makanya kita latihan nih, setelah ini kita latihan, ya. Ada yang ditanyakan dari video yang di-share kemarin, Ummahat? Kayaknya mudah ya. Terlalu mudah ya. Ada Ustadz. Nah, silakan. Kalau Pakistani sama Pakistan. Kanadi itu maksudnya apa ya Ustadz? Negara itu maksudnya. Ya, Kan ana misalkan min Kanada. saya dari Pakistan. Mm-mm. Saya Pakistanain kan gitu. Pakistaniyun maksudnya. Iya gitu. Ah, Maksudnya apa Ustadz? ana Pakistaniyun atau ana min Pakistan gitu maksudnya. Ya kan Ana min Kanada, Ana Kanadi kan gitu. Maksudnya si Iya, Kanadinya apa Kanadiyun gitu ya. artinya? Baik. Ya, itu dia tadi yang ana maksud ya. Nah, kalau di percakapan ya, kita harus bedakan misalkan jangan Kanada ya, Pakistan aja ya. Misalkan ana min Pakistan. Ya. Ana min Pakistan. Pakistan. Beda dengan ana Pakistaniyun. Ya. Ana min Pakistan. Artinya saya dari negara Pakistan. Yang kedua, ana Pakistaniyun. Saya orang Pakistan. Ya. Ana min Kanada. Ana Kanadiyun. Ya. Apa bedanya? Kalau pada kalimat pertama, ana min Pakistan, itu menunjukkan bahwa asalnya dia dari Pakistan. Ya, asalnya dia dari Pakistan. Ya. Entah dia naturalisasi, ya. Entah dia blasteran, ya. Ada Indonesianya, pokoknya saya dari negara Pakistan. Tapi kalau ana Pakistaniyun artinya adalah saya orang Pakistan, ya. Saya orang Pakistan itu dapat dipastikan dia adalah orang yang aslinya dari Pakistan.
ya. Contoh misalkan ana min Indonesia, saya dari Indonesia, tapi kok tampangnya mancung, hidungnya, matanya gede gitu ya, keriting, ya, tampang Arab. Oh, ternyata keturunan Arab. Ana min Pakistan. Ya. Tapi kalau namanya sudah wong Jowo gitu ya, pribumi asli, ya ana Indonesiun. Ya. Bisa dipahami Ummu Unaisa? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, ana min Bugur. Ya, berarti saya dari Bogor. Tapi lamanya di Bogor mungkin ya. Nggak asli Bogor. Beda dengan ana Buguriyun. Nah, ana Buguriyun. Wah, itu asli Bogor tuh ya. Kayak Ummu Naisa kan asli Bogor gitu ya. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala ya. Nah, kalau ana tinggal di Bogor tapi bukan orang asli Bogor, berarti ana min Bogor. Seperti itu ya. Dan itu nanti akan ada penisbatan. Biasanya ya penisbatan itu untuk mengenal asli mana orang itu. Contoh biasanya ada ustadz ya, biasanya ada ustadz namanya Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, berarti orang Sunda asli ya. Ya, ada Ustadz Muhammad Al-Batawi. Oh, berarti asli Betawi. Al-Jawi ya, Al-Minangkabawi ya, itu dinisbatkan ke daerah tersebut ya. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Kalau memang asli sana ya. Al-Banjari berarti dari Banjarmasin ya. Seperti itu. Al-Maidani dari Medan ya. Fahimtunna umahat? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Insyaallah. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan masuk kitab ya. Durusul Lughah. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita umahat? Masih ingat tidak? Sepertinya karena libur panjang ya. Sudah mulai lupa. Ada yang masih ingat? Ya, mari menunggu jawaban umahat. 110 Ustaz. Halaman 110. Masya Allah. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, halaman 110 bagian 2. Ya, sahih. Ya. Dan diharapkan kepada Rais Fasal ya, ketua kelas untuk senantiasa mengabsen ya. Absennya adalah seluruh nama yang biasa hadir itu ditulis dulu, baru nanti di checklist yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, yang izin siapa, seperti itu. Ya, bisa dipahami untuk Raisul Fasal. Nah, Ustaz, cuman minggu kemarin Ana yang nggak hadir, jadi Oh lupa iya. ini Ustaznya. Nah, kalau tidak hadir, Ibu Sajidah bisa diwakilkan. Ya, nanti Ibu Sajidah utus siapa saja terserah, diwakilkan. Ya, kebetulan misalkan Ummu Neisa nggak apa-apa, yang hadir pada saat itu. 6. Ya. Dan sekedar informasi, insya Allah di tahun ajaran baru ya, anak-anak sekolah bulan Juli, kita akan membuka kelas baru ya. Membuka kelas baru di antara umahat yang punya kerabat, yang punya saudara ya, yang punya teman ya, yang ingin belajar dari awal, nanti kita akan koordinasikan ya. Kita akan koordinasikan dan jadwalnya nanti akan kita sampaikan. Seperti itu. Ya, ini sekedar i'lan ya, pengumuman ya. Dan bagi yang mau mengulang nggak ada masalah ya. Karena nanti di awal bulan Juli itu mungkin beberapa pekan depan mungkin ya, pekan depan
akan ada yang masuk di kelas A. Ya, tadinya dia di kelas B, ya, karena merasa kurang, jadi nanti minta tolong kepada admin yang ada di grup kelas A untuk memasukkan nama, ya, memasukkan salah satu ummahat, ya, namanya Ummu GG, nanti akan masuk ikut bergabung di kelas A. Tadinya di kelas B, ya. Jadi ada teman baru, nanti bisa diskusi dan ta'aruf, ya, kenalan dengan Ummu GG. Baik, نواصل درسنا في صفحة 110 pada bagian 2, ya. Yang 109-nya udah ya Ustadz? 109 sudah khalas. Ya. Walah. So, khalas ini sudah selesai percakapannya. Kita masuk ke 110. Nah, 110 kita akan baca sama-sama, ya, ummahat, untuk lebih memudahkan kita. Raqam 1, silakan mic-nya dinyalakan, tidak apa-apa berbentrok suaranya, yang penting bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Fi buyutina Hah? Fi Yang baitina. bagian 2 Ustadz. Bagian 2 nomor bagian 1. 2 ya? Ibu. Fi baitin ghurafin. Ya, perhatikan ya ummahat. Ada yang fi buyutina. Lihat, ini tunggal mufrad atau jamak, ya? Tunggal. Iya. Tunggal ini, Baik. ya. Fi baitina, ya. Fi baitina. Ingat, ya, baitina. Kenapa ti? Ada yang ingat gak? Kenapa ti? Ini murojaah ini. Karena Huruf jar. Karena kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar, ya. Fi baitina. Sahih. Thalathu ghurafin. Artinya apa nih, Om? 3 kamar. dalam rumah kami terdapat Ruangan. Di rumah kami terdapat apa? 3 kamar. 3 kamar apa 3 ruangan? Nah. 3 ruangan. 3 ruangan apa 3 kamar? Ruangan atau kamar. Ruangan. Sama nggak? Ya. Kamar juga bisa, ya. Bisa juga kamar, bisa juga ruangan. Tapi ghurfa itu lebihnya ke umum, ya, ruangan. Ya. Nah, kecuali kalau kamar, ya, ghurfatun naum. Ruang tidur ghurfatun naum. Ya. Itu disebut dengan kamar, ya. Jadi secara umum ghurafun, ya. Thalathu ghurafin, ya. Rakam isnan, silakan dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Fil jami'ati asyru hafilatin, ya. Artinya apa, ya, ummahat? Jami'ah. Di dalam kampus ada 10 bis. Memiliki 10 bis. Hafilat jamak dari hafilatun, bis, ya. Asyru itu 10. Kenapa asyru mudzakkar? Karena hafilatnya muannats. Jadi tinggal ditukar-tukar saja. Seperti itu, ya. Sudah dipahami ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Rakam 3. 1, 2, 3. Fi hadhil madrasah mudarrisatin. Mumtaz. Fi hadhil madrasati 8 mudarrisatin.
Nah, perhatikan pada samani mudarrisatin. Mudarrisat dia mudzakkar muannats. Muannas. Muannats. Maka angkanya menjadi Mudzakkar. mudzakkar. Sahih. Naam. Ya. Berikutnya rakam arba'ah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Abbasun lahu sab'u Lahu sab'u banatin. Banatin, mumtaz. Ya. Banatin dia muannats karena dia jamak dari bintun. Ya. Abbas memiliki apa nih? 7 anak perempuan. 7 anak perempuan. Mumtaz. Ya. Rakam Hamzah. Silakan. Fi baitina dajajatin. Ya, artinya apa? Fi baitina tis'u dajajatin. di rumah kami Kami memiliki 9 ekor ayam. Ada 9 jantan. ya. Ekor ayam jantan. Ayam jantan apa ayam betina? Betina. Dajajatin. Ya, betina dia jamak muannats salim. Ummahan. Ya, jamak muannats salim. Ya, mufradnya adalah dajajatun. Ya, dajajatun. Ya. Dajajatun. Jamaknya adalah dajajatun. Berarti jamak muannats salim. Ya, sahih. Berikutnya rakam 6. Fil Ya, mumtaz. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Artinya apa? di kampus memiliki 5 kuliah. Di kampus ada 5 apa? Kulliyat. Jurusan ya. Jurusan. Atau fakultas ya. Jurusan atau fakultas ya. Naam. Ya. Berikutnya rakam 7. Tafadhalna, silakan. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Fil mustashfa 10 tabibatin wa 4 mumarridatin. Ya. Artinya apa, Ummahat? Di rumah sakit ada 10 dokter dan 4 perawat. Empat apa? Perawat. Perawat ya, mumtaz ya. Ada 4 perawat. Ya, 10 tabibat wa 4 mumarridat. Dan rata-rata itu jamak muannats salim kalau dia makhluk hidup ya, berakal. Nah, berikutnya rakam 8. Khalidun lahu salasatu abnain wa arba'u banatin. Naam. Artinya apa? Khalid memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya. Khalid memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya, ini perbedaannya jangan sampai lupa, diingat-ingat baik-baik. Nanti akan ada latihan yang lebih membuat kita ini lebih semakin paham dan menarik ya, insya Allah. Berikutnya, rakam 9. Iki dikasih mas Mano, enak. Ikhwatin.
Itu Situ akhwatin. Sahih. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Artinya, saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudari Laki-laki perempuan. dan 6 saudara perempuan. iya, perempuan. Masya Allah. Perhatikan nih Ummahat. Khamsatu ikhwatin. Jangan terkecoh pada kata tak marbuto di ikhwah. Karena ikhwah di sini laki-laki ya. Wasitu akhawatin ya. Dan 6 saudari perempuan ya. Mumtaz ya. Ini hanya sekedar murojaah sedikit ya tentang adat wal ma'dud ya, tentang al-adat wal ma'dud. Berikutnya, rakam asyarah, silakan dibaca. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Artinya, Di kitab ini kita lanjutkan Ummahat ya. Nomor 10 sudah ya. Artinya apa Ummahat nomor 10? di kitab ini ada 10 pelajaran. Kok di kitab ini? Kan kitab bahasa Arab. Di buku ini Iya. ada Di buku ini Nah, di buku ini ada 10 pelajaran. Mumtaz ya. Baik. Rakam ahada asyara. Kita percepat. Dibaca. Iqra'na. lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Mumtaz. Artinya, Kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Dan Bibi. kami memiliki 4 paman. Paman dari mana? dari ayah. Dari Dari ayah. ayah. Ya, kami memiliki 4 paman dari ayah dan 5 bibi dari mana? Ibu apa dari ayah. ya? Dari ayah. Dari ayah juga. juga. Sahih, mumtaz ya. Alhamdulillah masih ingat. Rakam 12. Silakan dibaca. Fi baladi khamsu Jama'atin. Kok jamaah? Jami'atin. Nah, artinya negeri Negara saya ada 5 universitas. ada 5 universitas. ya, di negara saya ada 5 universitas. Sahih. Ada 5 universitas ya. Berikutnya, kita percepat. Rakam 13. fi dars kalimatin jadidatin. Jadidatin apa jadidatin? Jadidatin. Ya, pendek-pendek loh. Nah, dia menjadi tunggal. Kenapa? Ya, kenapa Menjadi dia tunggal? Kenapa dia jadi mu'annas tunggal? Masih ingat gak? Kira-kira ada yang masih ingat? Kenapa penyebabnya? Kalimat. Karena kalimatin itu adalah apa? Jamak. Jamak yang ligoiri akil, tidak berakal. Masih ingat tidak yang tidak berakal itu? Ya, sifatnya itu menjadi mufrad mu'annas. Jangan sampai terlupakan ini. Sama nih kalimatin jadidatin, bukan jadidatin, salah. Ya, seperti itu. Artinya apa ini?
di 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 pelajaran. dalam pelajaran di dalam pelajaran Oh, saya belajar 8 kata baru. ada 8 kata baru. Kalimat itu bukan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat itu artinya adalah kata-kata. Ya, kata. Ya. Terakhir, rakam akhir silakan. Indi salatu Salatu majallatin. majallatin. Artinya, Saya punya 3 Saya majalah. memiliki 3 saya punya majalah. 3 majalah. Kayaknya pelajarannya sangat Majalah amat orang. mudah ya. Makanya kita tambahin ya di sini. Nah, silakan Ummahat catat di buku Ummahat tentang al-adat wal ma'dud. Kan yang baru kita pelajari kan ini ya Ummahat. Nih angka 3 sampai 10 kan. Ya artinya contoh ya langsung. Salah satu tullabin. Ya. Nah, ini kan syaratnya ya salah satu. Ini adatnya nih ma'dud ya. Hanya berlaku 3 sampai 10. Ini kan yang baru kita pelajari nih. Alaysa kadzalik? Bala, ya. Ana khawatir Ummahat ngelihatnya, oh ini mah mudah banget gitu ya. Jadi agak malas belajarnya, misalkan ya. Ini kan contoh ya. Nah, makanya kita tambahin sedikit pengayaan materi. Ya, mudah-mudahan tidak membuat kita patah semangat ya karena terlalu mudah. Nah, berikutnya angka 11 sampai 99. Sebenarnya ada di jilid kedua. Ini bocoran saja. Ya, angka 11 sampai 99. Ya. Contohnya apa? Tolib ya. Belajar. Misalkan kita angkanya 13 ya. Ya. Menjadi salah kata asyara toliban. Nah, salah kata asyara toliban. Ya. Jadi kaidahnya kalau di 11 sampai 99 adat dan ma'dudnya itu dia berbeda ya. Pertama, yang dibilangkan dia menjadi harokatkan fathah dan mufrad. Ya. Lalu yang dibilangkan ini muzakkar apa muannas Ummahat? Mu'annas. Tolib loh, tolibun. Tolib muzakkar. Muzakkar. Kalau dia muzakkar, maka ininya kebalikannya. Depannya menjadi muannas. Mu'annas. Ketika ini menjadi muannas, bilangan depannya, maka bilangan akhirnya dibalik lagi menjadi muzakkar. Nah, puyeng-puyeng deh ya. Masya Allah. Banget. Ya, biar ada gairah ya, biar lebih semangat lagi. Karena kan yang ini kan udah terlalu mudah. Mudah kan ya? Sahlun insyaallah Ummahat 3 sampai 10. Ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Ada iyanya ya. Nah, nggak apa-apa. Ya nanti tinggal dilatih. Nah, angka 11 sampai 99 tambahannya ini. Salah satu asyara taliban. Ini pengayaan materi saja. Ya, arba'ata asyara taliban. Ya. Kalau seandainya talibnya itu jadi perempuan, talibatan. Maka salah satu asyarata talibatan menjadi. Seperti itu. 11 sampai 99. Ini berlaku hanya 11 sampai 99. Hanya ada di jilid kedua itu. Nah, di jilid kedua nanti akan ditemukan lagi dari angka 99 hitungannya 100 ya. Berarti hitungannya 100. Ya, hitungannya 100 sampai tak terhingga ya di sini. Ya. Sampai tak terhingga. Lebih dari itu ya.
lebih besar ya. Lebih besar itu sini ya. Kalau lebih kecil, lebih besar ya. Ya, ya. Maka dia menjadi contohnya mi'atu libin. Nah, beda ya. Mi'atu libin. Ya. Dia kembali menjadi kasrah, tapi dia mufrad tunggal. Ya. Kalau ini kan jamak tunggal, jamak kasrah. Ini mufrad tunggal. Kalau angkanya sudah sampai 100. Fahim tuna insyaallah? Itu maknya emang gitu ya Ustaz ya? Iya. Mi'atu itu mimnya ada alifnya. Ya. Jadi ada dua versi. Ada mi'atu seperti ini, ada juga yang disambung. Ya, sama ya. Mi'atu. Taunya disambung. Ya, sama dua-duanya. Harokat yang salah satunya apa Ustadz? Hah? Harokat Yang salah 11 satu. sampai 11 99. sampai 99 harokat yang dibilangkan, ya kita menyebut ma'dudnya yang dibilangkan, ini dia menjadi fathatain. Ya. Yang salah sata, apa salah satu? Oh, ini maksudnya. Yang ini. Ya. Nah, ini dia menjadi fathah. Salah sata asyara. Ya. Salah sata asyara. Ya. Dia menjadi Kalau mu'annas fathah. Kalau muannasnya salasa asyarata. salasa. Asyarata. Salasa taknya dihilangkan di salasata. Jadi salasa asyarata. Jadi kebalikannya. Talibatan. Ini ingat kembali lagi ini hanya pengayaan saja. Ya sekedar tahu, kalau nggak paham nggak masalah. Kalau paham ya ini jadi memudahkan kita untuk mempelajari di jilid kedua nanti. Seperti itu. Ya. Berarti bilangan-bilangan itu membuat sebuah kalimat yang ada bilangannya itu memang butuh pemahaman ilmu al-adat wal ma'dud. Ya. Nah, nama ilmunya adat dan ma'dud, bilangan dan yang dibilangkan. Itu dia ada 3 versi. Fase pertama ini 3 sampai 10, 11 sampai 99, 100 sampai tak terhingga. Ya. Mohon diingat-ingat nanti ketika buat kalimat, buat cerita atau ada bilangannya, jadi tahu umhat penggunaannya. Apalagi kalau nanti lihat di kitab-kitab gundul. Nah, tugas pada pertemuan kali ini adalah mencari adat dan ma'dud di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Sudah pernah belum ini? Belum Ustaz. Nah, Berapa Ustaz maksudnya? 1 saja. Adat ma'dudnya berapa? 1 saja. Oh ya. Dipilih boleh. Dari Al-Qur'an boleh. Jangan banyak-banyak. Enggak banyak, Umhat. Enggak banyak, ya. 1 saja. Atau 10? Waduh. Oh, Kebanyakan Ustaz. kebanyakan ya. 1 aja ya, 1. Boleh bertahan Ustaz. Iya, 1 aja. Nah, 1 aja, ya. Cari di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Jadi boleh memilih. Misalkan kesulitan di Al-Qur'an, ya udah cari hadis saja. Hadis ya, bukan perkataan sahabat, bukan asar sahabat, bukan. Perkataan ulama, bukan. Hadis. Kita inginnya kalau enggak Al-Qur'an, 1 hadis. Boleh bebas ya adat ma'dudnya. Boleh yang sudah kita pelajari 3 sampai 10 ya. Seperti ini ya. Mau dia muzakkar, mau dia muannas bebas. Yang penting ummahat nanti tahu kaidahnya. Oh, ini dalam hadis ini ternyata ada bilangannya muzakkar, berarti yang dibilangkannya wajib muannas. Oh, begini maksudnya. Jadi jadi semakin paham ya. Semakin paham ya.
bocoran ya, contohnya dalam surat Yusuf ya. Ra'aita dalam Al-Qur'an ya, ra'a ahada asyara kaukaba. Ahada asyara berarti 11 ya, 11 bintang ya. Di mana dalam surat Yusuf dikatakan ahada asyara kaukaba. Ya, berarti dari angka itu masuknya ke 11 sampai 99. Meskipun belum dipelajari. Makanya kan di sini hanya pengayaan aja, tambahan saja. Biar ummahat nanti tidak kaget. Ya, tidak kaget ya. Atau contoh dalam surat Al-Hijr kalau tidak salah. Ya, ummahat bisa cari tuh. Ya, ini bonus nih, tambahan. Kalau ummahat dapat alhamdulillah. Ya, ada pintu surga. Tamaniya abwab ya. Tamaniya abwab ya. 8 pintu ya. Nah, itu adat makdudnya mana? Adatnya ini, makdudnya ini. Nah, cari ya, bebas ya. Bebas, kita bebaskan. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Hal halis soal sahlun atau sa'bun? Apakah soalnya mudah atau susah? Sahlun insyaallah ya. Insyaallah sah. Insyaallah. Insyaallah sahlun jiddan insyaallah. Baik. Itu saja mungkin ada yang ditanyakan? Hal min soal untuk tugasnya dan videonya nanti akan ada lagi ya mungkin. Akan ada lagi dengan tema yang berbeda. Dan itu nanti buat latihan ummahat ya. Apa namanya, cara bacanya ya, dan lahjahnya, dialeknya orang Arab itu seperti apa, nanti bisa dilatih ya. Hanya tambahan, seperti itu. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Afwan Ustaz, yang tugas yang YouTube lagi itu disetorkan juga apa nggak usah? Iya, setorannya itu penjelasan aja. Ana ingin tahu, Penjelasan. Ana ingin tahu seperti tadi kan ada Ibu Sajidah ngirim ya. Penjelasannya tentang ini, tanya jawab ini, dari itu. Nggak harus diterjemahkan semua. Ya, Ana lihat Budian itu, Masya Allah. Ada Budian di sini? Ya. Izin nyimak Jadi Ustaz. Oh, jelasin izin doang menyimak Ustaz, ya. jangan diterjemahkan. Nggak usah diterjemahkan. Inti pembahasannya apa? Oh, tentang Oh, tahu. perkenalan. Si yang satu namanya si ini, yang satu namanya si itu. Dia dari Kanada, yang satu dari Pakistan ya. Itu aja perkenalan gitu ya. Penjelasannya singkat, jelas, padat. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata Ummu Nesa sudah paham yang dibicarakan ya. Nanti mungkin kosakata kalimat-kalimat bahasa Arabnya nanti dibahas. Seperti tadi, hayya nabda darsana. Ya, yang singkat saja, yang simpel saja, nggak harus semuanya dibahas. Karena esensi dari percakapan itu adalah untuk pengenalan kita. Jangan sampai kita terlalu gaptek ya, sibuk ngurusin ayat-ayat Al-Qur'an, isi-isinya, terjemahannya, maksud dan tujuannya ya, dalam sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi benar-benar tidak mengetahui sama sekali tentang percakapan ya, sedikit-sedikit kita perkenalkan ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Allah. Insyaallah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, Minni mafis soal. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz mau ini aja, mau ngasih tahu ke Umahat yang punya absensi minggu kemarin nanti Oh ya. tolong japri ke Naam, ya. Syukron. Ya, afwan untuk yang punya absensi kemarin ya, yang hadir kemarin bisa diinformasikan kepada Roisul Fasl Ibu Sajidah. Nah, dan ini Ana sampaikan kembali
bagi ummahat yang punya teman, meskipun jauh temannya, misalkan ada yang dari Papua, misalkan mau belajar bahasa Arab kan via online nggak ada masalah. Atau dari luar negeri juga boleh. Yang mau belajar nanti awal pelajaran bahasa Arab dimulai di bulan Juli. Dan ummahat mungkin barangkali ada yang mau ikut 2 kelas. Karena kebetulan di kelas B itu ada yang ikut kelas gym juga. Jadi kelas B dan kelas C. Ada 2 ummahatnya. Ini Anda sebutkan saja, kan di sini nggak ada ya. Mungkin ada yang kenal namanya Ibu Evi dan Ibu Marianti. Ya, ini luar biasa ya, 2 orang ummahat yang sudah mengurusi suaminya, ngurusi anaknya, ngurusi rumah tangga, tapi bisa juga mengatur waktu mengikuti 2 kelas. Makanya faedahnya itu luar biasa ya. Kelas gym dan kelas B, kelas C dan kelas B ya. Kalau kelas C dia belajar sungguh-sungguh, kelas B itu istilahnya dia murojaah aja di situ. Dia ikut juga ya. Kalau ada di antara ummahat yang mungkin di kelas A ya, pengen belajar lagi di kelas pemula nanti di bulan Juli, ya, bisa ikut serta juga ya. Termasuk Ummu GG nanti nih yang masuk di kelas A, dia tetap juga belajar di kelas B. Ya, kelas A dia ikut masuk kelas, kelas B dia tetap ikut juga, ya. Seperti itu. Ini menjadi faedah yang lebih banyak, ya. Kan waktu cuma 60 menit ya, 1 jam, itu pun juga dipotong dengan menunggu ummahat ya, kehadiran ya. Belum lagi kalau ada kondisi dan situasi cuaca ya, sinyalnya kurang bagus ya. Insya Allah hanya singkat, jelas, padat, dan tidak menyita waktu ummahat untuk belajar. Ya mungkin ini kalau tidak ada yang ditanyakan ya, mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam menjalani aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu bahasa Arab. Hadza ma aqulu lakum. Syukran hakadha minni. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.